Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Selamat datang di aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh Erma Diani Mukti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Percakapan pra-observasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, pagi Bu, alhamdulillah. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PKN kelas 5 yang akan Bapak laksanakan besok. Baik Bu. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuannya adalah pada akhir fase ini peserta didik mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari anggota keluarga dan warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Wah, materinya sangat menarik Pak. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi, kelompok, dan inquiry. Baiklah, saya ingin nanti Bapak memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Baik Bu. Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan. Baik Bu. Tahap observasi kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Dengan janji saya, hari ini saya akan melakukan supervisi dan observasi di kelas Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Baik Bu, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Apakah sudah ada sarapan hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh anak kita, Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pelajaran, baiknya kita diskusi terlebih dahulu. Atas mendapat bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, kembalikan di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran PKN, tentang peran dan tanggung jawab siswa sebagai anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di akhir fase ini, peserta didik mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai anggota dari anggota keluarga dan warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Selanjutnya, area pengembangan yang akan dicapai. Yang pertama, mencontohkan peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari anggota keluarga. Yang kedua, mencontohkan peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan interaksi sosial di sekitar sekolah. Yang keempat, mendeskripsikan interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Dari penjelasan tadi, apakah sudah jelas anak-anak? Jelas. Yang paham? Kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok. Sebelum Bapak membagikan lembar LKPD-nya, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di layar di situ ada paragraf tentang sebuah keluarga. Jadi kalian membaca dan mendeskripsikan tentang teks yang ada di layar tersebut. Setelah
kalian membaca di situ ada soalnya tentang menganalisis peran dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Yang pertama, anggota keluarga itu gambar apa anak-anak? Kepala keluarga. Perannya kepala keluarga. Uraian tugas atau kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepala keluarga apa? Siapa yang tahu? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Ya, sudah paham anak-anak? Sekarang Bapak akan memberikan tugas LKPD-nya. Selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak meminta anak-anak untuk mendeskripsikan jawabannya ke depan kelas. Yang maju kelompok berapa anak? Kelompok 1 yang maju, silakan kelompok 1. Presentasi kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik menganalisis peran dan tanggung jawab siswa sebagai bagian dari anggota keluarga melalui cerita pendek. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, ada gambar ayah. Perannya adalah sebagai kepala keluarga. Tugas dan kewajibannya adalah mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Gambar kedua adalah ibu. Perannya sebagai ibu rumah tangga, tugasnya mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Gambar ketiga adalah anak-anak soleh. Perannya dan kewajibannya. 1. Patuh dan taat pada orang tua. 2. Membantu ayah dan ibu membereskan pekerjaan rumah. 3. Menjaga harta orang tua. Ya, apakah jawabannya benar atau salah anak-anak? Benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bermain kuis tentang menjodohkan peran. Contoh misalnya gambar yang pertama, di sini ada 3 gambar, tapi gambar yang pertama ini misalnya gambar apa? Contohnya perannya masyarakat, berarti kita tempel di sini perannya sebagai warga masyarakat. Gambar yang kedua, misalnya gambar yang kedua ini contohnya gambar apa? Satpam. Kita tempel gambar satpam. Tangan. Gambar yang nomor 2, Bapak kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3. Gambar nomor 3. Tangan.
sekarang kita koreksi jawaban dari kelompok masing-masing. Yang gambar nomor 1 ini perannya sebagai apa? Sebagai kepala. Yang kelompok 1 kepala keluarga, kelompok 2 satpam, kelompok 3 kepala keluarga. Yang Bapak tanyakan tadi perannya, bukan pekerjaannya, tapi sudah sangat sesuai. Beri tepuk tangan dulu. Gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2 perannya sebagai apa, Nana? Sebagai ibu rumah tangga. Jawabannya benar apa salah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Benar. Selanjutnya gambar nomor 3. Gambar nomor 3 perannya sebagai apa, Nana? Anak soleh. Anak soleh. Kelompok 1 jawabannya apa? Anak soleh. Kelompok 2, Anak soleh. kelompok 3 Anak soleh. anak soleh. Berarti kalian sudah paham tentang peran dan tanggung jawab di masyarakat, rumah, dan sekolah. Dari jawaban yang benar, Bapak akan memberi 1 bintang. Untuk kelompok 1 dapat berapa bintang, Nana? Jawabannya benar 1, 2, 3, berarti 3 bintang. Ya, maju kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 jawaban yang tepat ada berapa? 1, 2. Jadi yang 1 kurang tepat, berarti mendapat berapa bintang? 2 bintang. Maju kelompok 2. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Kelompok 3 yang benar jawabannya ada berapa? 1, 2, 3. Maju kelompok 3. Mendapat berapa bintang, anak-anak? 3 bintang. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari tadi, anak-anak, kesimpulannya adalah masing-masing anggota keluarga menjalankan kewajibannya sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi Bapak bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa peran kepala keluarga tadi? Perannya apa? Perannya kepala keluarga. Tugas dan kewajibannya apa? Mencari nafkah. Ya, selanjutnya ibu rumah tangga, siapa yang tahu angkat tangannya? Ibu rumah tangga. Ya, apa Ame? Tugas dan kewajibannya. Siapa yang tahu? Mengurus semua keperluan rumah tangga. Ya, selanjutnya anak soleh. Anak soleh apa tugas tanggung jawabnya? Selalu taat kepada orang tua. kepada orang tua. Ya, sudah paham anak-anak? Bapak bertanya lagi, apakah pelajaran kita menyenangkan hari ini? Mungkin pelajaran Bapak cuma sampai di sini. Selanjutnya kalian akan belajar PKN tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita menutup pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin pelajaran Bapak cuma sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca observasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Saya juga melihat siswa tadi terlihat antusias ya Bapak ya. Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih, Bu. Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang Bapak bisa tingkatkan nantinya. Terima kasih, Bu, atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja, Bu, yang harus saya tingkatkan? Yang bisa Bapak tingkatkan, pertama,
Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Baik Bu. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih Bu.